Visioner, Sandy Walsh ternyata ikut bantu Shin Tae-yong bentuk karakter striker timnas Indonesia. Keturunan Indonesia, Sandy Walsh, nyatanya tidak hanya pandai dalam bermain, tetapi juga cerdas dalam melihat masa depan timnya. Hal ini berkaca dari sikap Sandy saat mentas bersama timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Pada satu momen, Sandy berhasil menghadiahkan timnas Indonesia sebuah penalti. Dirinya dilanggar oleh pemain belakang Brunei di area kotak penalti saat mencoba menerobos masuk pertahanan lawan. Namun alih-alih mengambil jatahnya untuk mencetak gol lewat titik putih, Sandy justru menyerahkan kesempatan itu kepada striker muda skuad Garuda, Ramadhan Sananta, alasannya pun membuat salut para penggemar. Sandy ternyata PK membantu pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam membentuk karakter striker timnya. Sandy ingin penyerang timnas Indonesia punya kepercayaan diri lewat koleksi gol yang mereka sumbang. Usaha itu terbukti ampuh, Sandy pun mengakui Ramadhan semakin pede tampil setelahnya. Saya ingin memberikan kepercayaan kepada penyerang karena kita butuh mencetak banyak gol, jelas Sandy dalam kanal YouTube Sport 77, Senin, 23 Oktober 2023. Jadi, mungkin ketika Sananta mencetak gol, dia bisa melanjutkannya dan itu benar-benar terjadi, lanjutnya. Timnas Vietnam harus hati-hati. Dua pemainnya sudah masuk radar Sandy Walsh. Seperti yang telah diketahui oleh berbagai kalangan, persaingan di dunia sepak bola kawasan Asia Tenggara memang tak kalah keras dengan kawasan-kawasan lainnya. Negara-negara yang berada di kawasan ini, memiliki ciri khas permainan yang berbeda-beda, termasuk Vietnam. Sejauh ini, Vietnam merupakan salah satu negara kekuatan utama di persepakbolaan kawasan. Dari sisi permainan mereka memang tak diragukan lagi, dan cukup sukses untuk menghidupkan persaingan di kawasan ini menantang Thailand, Indo. Dengan gelontoran 12 gol dan tanpa kebobolan sama sekali, Indonesia menjadi tim tersubur dari 20 tim di putaran pertama. Tim besutan Shin Tae-yong itu melaju dengan begitu meyakinkan ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati begitu, di putaran kedua, tim Garuda baru benar-benar menghadapi tantangan sesungguhnya dalam upaya menjaga mimpi tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia akan bergabung dengan satu tim asal Timur Tengah, Irak, dan dua tim asal Asia Tenggara, Vietnam dan Filipina, di penyisihan grup F. Meski kerap dianggap tipis, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga akan selalu ada. Peluang ini rasanya akan semakin besar apabila tim Garuda bisa memaksimalkan raihan poin di dua laga pembuka penyisihan grup F, tepatnya saat melawat ke kandang Irak pada 16 November dan menjamu Filipina pada 21 November 2023. Dua laga pembuka dinilai bisa menjadi kunci utama dalam mengintip peluang Indonesia melaju ke putaran ketiga. Tim Garuda bisa dibilang mengawali kiprah di putaran kedua dengan skenario terburuk, bertandang ke markas Irak. Tanpa bermaksud meremehkan kekuatan Filipina dan Vietnam, tim berjuluk Lions of Mesopotamia itu merupakan kandidat terkuat juara grup F sekaligus menjadi lawan terkuat Indonesia di putaran kedua. Irak, yang menempati peringkat ke-69 FIFA, bakal melakoni laga pembuka penyisihan grup F dengan kepercayaan diri tinggi. Pengoleksi satu trofi Piala Asia itu tidak tersentuh kekalahan di 4 laga terakhir. Terakhir kali Irak menelan kekalahan adalah saat harus mengakui keunggulan Rusia dan Kolombia di laga uji coba, akhir Maret dan awal Juni 2023. Total, dari 11 laga pada sepanjang 2023, The Lions of Mesopotamia itu hanya menelan 2 kekalahan dan memetik 4 kemenangan, termasuk saat membungkam Oman, 3-2, di partai final Piala Teluk, pertengahan Januari 2023. Kemenangan atas Oman itu pun memperpanjang rekor apik Irak kala tampil di depan pendukung sendiri. Di 5 laga kandang terakhir, Irak tidak pernah kalah dengan torehan 4 kemenangan beruntun. Irak biasanya menjadikan Stadion Internasional Basra sebagai home base. Status unggulan Irak di laga kontra Indonesia pun diperkuat dengan rekor pertemuan The Lions of Mesopotamia dengan tim Garuda.
Irak selalu berhasil memetik kemenangan di 3 duel terakhir dengan Indonesia, termasuk dengan kemenangan besar, 6-0, di ajang Asian Games 2006 di Doha, Qatar. Dengan berbagai catatan ini, tidak berlebihan apabila Indonesia digadang-gadang akan sulit untuk bisa melewati adangan Irak. Alhasil, apabila bisa mematahkan prediksi tersebut dan mencuri setidaknya 1 poin atau bahkan 3 poin dari lawatan ke markas Irak tersebut, Indonesia bisa lebih percaya diri menatap sisa laga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2023. Terlebih, di laga kedua, Ramadan Sananta dan kawan-kawan akan melakoni laga kandang kontra Filipina di Stadion Gelora Bung Karno. Kendati kalah dalam hal peringkat FIFA, Indonesia punya rekam jejak cukup apik dalam menghadapi tim berjuluk The Ascals tersebut. Tim Garuda tercatat tidak pernah kalah dalam 4 laga terakhir kontra Filipina dengan torehan 1 kemenangan dan 3 hasil imbang. Satu-satunya kemenangan itu ditorehkan Indonesia kala tampil di markas Filipina di laga pamungkas penyisihan grup A Piala AFF 2022, Januari 2023. Kala itu, Indonesia menang 2-1 lewat gol Dendi Sulistiawan dan Marcelo Ferdinand. Jika bisa mengulangi torehan ini di laga kedua putaran kedua penyisihan grup F, Indonesia bisa lebih percaya diri dalam menatap laga selanjutnya. Terlebih, Indonesia akan menghadapi salah satu rival di Asia Tenggara, Vietnam. Duel antara Indonesia dan Vietnam ini pun akan digelar secara beruntun, 21 Maret dan 26 Maret 2024 mendatang. Setelah menjamu Vietnam, Indonesia akan ganti melawat ke kandang The Golden Stars Warriors di laga keempat penyisihan grup F. Dua laga ini sekaligus menjadi kesempatan buat tim Garuda untuk memperbaiki rekor penampilan kontra Vietnam. Di 5 laga terakhir kontra The Golden Star Warriors tersebut, Indonesia tidak pernah menang dengan torehan 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Pun dengan upaya Indonesia untuk bisa menjaga asa finish di 2 posisi teratas klasemen akhir grup F apabila bisa memaksimalkan raihan poin dalam 2 pertemuan kontra Vietnam tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belak-belakan dalam YouTube Kaesang Pangarep yang tayang pada Sabtu, 21 Oktober 2023. Apa saja kata arsitek asal Korea Selatan? Yuk kita simak ulasan selengkapnya di channel Zoom In. Indonesia tampil begitu dominan kala menyingkirkan Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan mencetak total 12 gol dan tanpa kebobolan 1 gol pun di 2 kali pertemuan dengan Brunei Darussalam rasanya sudah cukup menggambarkan dominasi tim Garuda tersebut. Visioner, Sandy Walsh ternyata ikut bantu Shin Tae-yong bentuk karakter striker Timnas Indonesia. Keturunan Indonesia, Sandy Walsh, nyatanya tidak hanya pandai dalam bermain, tetapi juga cerdas dalam melihat masa depan timnya. Hal ini berkaca dari sikap Sandy saat mentas bersama Timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Pada satu momen, Sandy berhasil menghadiahkan Timnas Indonesia sebuah penalti. Dirinya dilanggar oleh pemain belakang Brunei di area kotak penalti saat mencoba menerobos masuk pertahanan lawan. Namun alih-alih mengambil jatahnya untuk mencetak gol lewat titik putih, Sandy justru menyerahkan kesempatan itu kepada striker muda skuad Garuda, Ramadan Sananta, alasannya pun membuat salut para penggemar. Sandy ternyata PK membantu pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam membentuk karakter striker timnya.